Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan unit ketiga, yaitu yang berjudul menulis makalah ilmiah. Langsung saja, pengertian makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah salah satu jenis karangan ilmiah yang ditulis secara sistematis dan logis. Karangan tersebut berisi informasi atau data yang bersifat faktual, yang disampaikan secara objektif dan tidak memihak pada kepentingan-kepentingan lain. Makalah yang baik adalah makalah yang bermakna. Kebermaknaan makalah perlu didukung oleh kejelasan penulisan. Topik yang baik dengan gagasan atau isi informasi yang baik tidak akan dapat dipahami maksudnya jika gaya penulisan dan bahasa yang digunakan dalam penulisan sulit dimengerti. Gaya penulisan yang tidak sistematis dan pilihan kata serta struktur kalimat yang tidak efektif sering menjadikan pembaca bingung dalam memahami isi makalah. Karena itu, untuk meningkatkan kebermaknaan makalah, penulis perlu menguasai secara baik dan benar gaya penulisan dan bahasa dalam pemaparan gagasannya. Yang kedua yaitu sistematika makalah. Berdasarkan sistematikanya, makalah terdiri atas 3 pokok, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua teks utama atau pokok-pokok makalah yang akan dibahas, dan yang ketiga yaitu penutup. Yang pertama, pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan, disajikan hal-hal yang bersifat umum yang fungsinya menunjukkan kepada pembaca tentang mengapa membahas masalah itu, masalah apa yang akan dibahas, dan apa yang diharapkan dalam pembahasan tersebut. Penulisan bagian pendahuluan dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah setiap unsur dari bagian pendahuluan ditonjolkan dan dituliskan sebagai subjudul. Dan cara kedua adalah semua unsur yang terdapat dalam bagian pendahuluan tidak dituliskan sebagai subjudul, sehingga tidak dijumpai adanya subjudul dalam bagian pendahuluan. Untuk contoh, bisa dilihat di buku halaman 30 dan seterusnya. 2. Teks utama. Bagian teks utama makalah berisi bahasan topik-topik makalah. Isi bagian teks utama sangat bervariasi, tergantung topik yang dibahas dalam makalah. Jika dalam makalah dibahas 4 butir pokok masalah, misalnya bagian teks utama akan terdiri 4 subjudul pembahasan. Masalah yang dibahas dalam bagian teks utama makalah sangat tergantung pada jenis topik yang dibahas. Yang pokok dalam penulisan teks utama adalah membahas topik beserta subtopiknya sesuai dengan tujuan penulisan makalah. Pembahasan topik beserta subtopiknya dapat dilakukan dengan menata dan merangkai bahan yang telah dikumpulkan untuk membahas, menjawab, memecahkan topik atau subtopik makalah. Kegiatan penulisan bagian teks utama makalah dapat dilakukan setelah bahan penulisan makalah berhasil dikumpulkan. Bahan penulisan makalah yang dimaksud berupa bahan yang bersifat teoritis yang diperoleh dari buku teks, laporan, penelitian, jurnal, makalah, dan barang cetak lainnya, atau dapat juga dipadukan dengan bahan yang bersifat faktual empirik yang terdapat dalam kehidupan nyata. Penulisan teks utama dapat dikatakan sebagai bagian yang paling penting dalam makalah karena 1. Bagian ini merupakan klimaks kegiatan-kegiatan penulisan makalah, dan 2. Bagian ini merupakan cerminan tinggi rendahnya kualitas makalah yang disusun. Bagian ini dikatakan baik apabila dapat membahas topik secara mendalam dan tuntas dengan menggunakan gaya penulisan ringkas, lancar, dan langsung pada persoalan, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pengertian mendalam dan tuntas ini tidak selalu berarti panjang dan bertele-tele. Dalam penulisan teks utama
Hindarilah penggunaan kata tanpa makna dan cara penyampaian yang melingkar. Hindari penggunaan kata-kata seperti dan sebagainya dan lain-lain. Yang lain itu apa? Dan yang sebesar-besarnya, seberapa besarnya. Pada makalah yang menggunakan sistem bab, teks utama dipaparkan pada bagian bab 2, yakni bagian pembahasan masalah. Butir-butir pokok teks utama menjawab subbab. Namun, pada makalah yang penulisannya menggunakan sistem 3. Bagian penutup. Bagian penutup yaitu berisi simpulan atau rangkuman bahasan dan saran-saran jika memang dipandang perlu. Penulisan bagian penutup dapat menggunakan teknik-teknik antaranya yaitu 1. Penegasan atau ringkasan dari pembahasan. 2. Penarikan simpulan dari bahasan teks utama makalah. 3. Penyampaian saran atau rekomendasi yang berhubungan dengan masalah yang telah dibahas. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan saran adalah buatlah saran yang relevan dengan apa yang telah dibahas. Jangan membuat saran yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan makalah. Selain itu, saran yang dibuat harus eksplisit, artinya untuk siapa saran itu ditujukan dan tindakan atau hal apa yang disarankan. Yang keempat yaitu penggabungan dari butir 1, butir 2, dan butir 3. Pada makalah yang menggunakan sistem bab, bagian penutup disajikan pada bab 3 yang berisi simpulan dan saran. Pada makalah yang menggunakan sistem judul dan subjudul, penulisan penutup ditempatkan sebagai subjudul yang terakhir setelah pemaparan subjudul teks-teks utama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.